Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIT. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, sukacita tidaklah bergantung dari situasi dan kondisi kita. Sejatinya sukacita lahir dari hati yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan sebagai bekal kita di dalam melakukan aktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena kami masih menikmati nafas kehidupan dan kesehatan. Berilah kepada kami hati yang senantiasa tunduk kepada Tuhan dan senantiasa haus mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kami melawan kuasa-kuasa dunia yang selalu merongrong kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami memelihara mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan memberitakannya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sehingga hamba dipakai hanya sebagai alat. Tuhanlah yang berbicara. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat 3. Begini firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kira-kira bagaimana rasanya kalau tiba-tiba mati lampu pada malam hari? Tentunya semua gelap. Kita yang sedang asik nonton TV, tiba-tiba tidak bisa lagi menikmatinya. Lalu orang yang sedang beristirahat tidur akan kepanasan sebab AC-nya tidak nyala. Bahkan orang-orang yang sedang siap atau sedang mempersiapkan semua materi-materinya untuk dibawa ke kantor ataupun skripsi, bahkan tugas-tugas anak sekolah, ketika sedang menyimpan datanya di komputer atau laptop,
Belum disimpan tiba-tiba mati lampu. Semuanya berisiko. Semuanya akan mengeluh. Semuanya banyak dampak-dampak yang negatif. Dan berharap sekali cepatlah lampu ini hidup. Dan ketika lampu itu hidup, apa yang kita lakukan? Gerakan kita pasti sangat refleks. Semuanya akan bersuka cita. Bahkan ada yang bertepuk tangan mengatakan, "Hore, lampu hidup kembali." Ada yang mengatakan, "Puji Tuhan, akhirnya lampu hidup." Dan semuanya akan kembali melakukan aktivitasnya. Saudaraku, apa hikmah yang kita dapat dari sini? Bahwa betapa sangat berharganya cahaya terang. Daniel adalah pemuda yang tangguh dan juga taat kepada Tuhan. Dia terlahir dari keluarga kerajaan Israel dan dilatih oleh kerajaan Babel untuk menjadi orang penting di dalam kerajaan Babel, karena pada masa itu bangsa Israel sedang masa dalam pembuangan di Babel. Di tengah situasi sulit, Daniel muncul sebagai orang muda yang bercahaya seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah kegelapan malam. Namun, tentunya proses untuk mencapai kemenangan bagi Daniel tidaklah mudah, sebab ada harga yang harus dibayar. Daniel dikaruniakan Tuhan dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dari Raja Babel. Ada kuasa roh yang luar biasa di dalam diri Daniel. Saudaraku, kitab Daniel ini erat hubungannya dengan kesetiaan dan ketekunan. Daniel peka terhadap suara Tuhan, karena sejak masa mudanya pun dia sudah membangun relasi yang baik dengan Tuhan. 3 kali satu hari dia berdoa di bilik rumahnya, dan itu tanpa diketahui oleh semua orang. Daniel juga adalah orang yang sangat tegas, bijaksana, dan berintegritas. Daniel mempunyai prinsip yang kuat dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Banyak hal-hal yang bertentangan yang dilakukannya, yang berani dilakukannya terhadap Raja Babel. Dia tidak mau memakan makanan atau minuman raja yang disediakan baginya, sebab baginya itu adalah makanan najis. Dan dia menolak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, walaupun dia tahu konsekuensi yang akan dihadapinya ketika dia tidak patuh kepada raja. Daniel juga berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang menurutnya tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, hari ini kita belajar banyak tentang Daniel. Bagaimana dia melewati setiap proses dan betapa Tuhan menyatakan kuasanya atas Daniel. Dalam hal ini, diperlukan keberanian untuk menyatakan sikap dalam kondisi apapun. Kita harus imani bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah proses untuk memenangkan iman kita. Kita berani menyatakan tidak untuk sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tetaplah kita sabar dan tekun berdoa. Walaupun keadaan kita belum juga menunjukkan hasil dari seluruh usaha dan jerih payah kita, tetaplah kita setia dalam doa. Saudaraku, kekuatan Daniel adalah kesetiaannya dalam berdoa dan mendengarkan suara Tuhan, dan itu merupakan poin yang sangat baik bagi kita semuanya. Bahwa berdoa bukanlah sekedar hanya untuk berbicara dengan Tuhan, atau sekedar hanya menyampaikan keluh kesah kita, permohonan kita, beban berat yang kita pikul. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang-orang percaya. Karena itu,
doa harus menjadi gaya hidup kita. Doa menyatakan satu hubungan yang spesial antara kita dengan Tuhan. Saudaraku, sudahkah kita bangun relasi kita melalui doa dengan Tuhan? Sudahkah kita memulai dengan kita membaca Alkitab sebagai dasar kehidupan kita orang-orang yang percaya? Bagi yang sudah melakukannya, teruslah melakukan, jangan berhenti. Bagi yang akan memulai, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Roh Tuhan yang dahsyat akan menuntun kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan menuntun banyak orang-orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar banyak tentang bagaimana ketaatan Daniel, ketekunannya yang senantiasa setia kepada Tuhan, berdoa dan mendengarkan suara Tuhan. Kami mau Tuhan benar-benar seperti Daniel, dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, memberitakan firman Tuhan, tetap taat berdoa, dan senantiasa takluk untuk setiap setia kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.